Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran yaitu Bumia Ayu Gusti SEMM yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan presentasi pada hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan komunikasi pemasaran. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama, Kak Dinda Hafizia Azahara. Selanjutnya ada Kak Yuriki Prasasti, Alfirsya Koirina, Rizky Putra Juniarto, Sadik, Yusuf Ramadan, Adrian Setiadi, dan Gilang Setiawan. Baik, materi pertama yang akan disampaikan kepada Rizky dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan. Yang pertama, apa itu komunikasi pemasaran? Komunikasi pemasaran ialah komunikasi proses penyampaian informasi dari perusahaan kepada konsumen untuk membangun kesadaran, membentuk persepsi, dan mendorong tindakan pembelian. Komunikasi pemasaran juga membantu perusahaan dalam membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan kesadaran brand atau merek, serta membedakan produk dari pesaing. Nah, intinya komunikasi pemasaran ini adalah cara perusahaan bagaimana berkomunikasi atau berbicara dan berinteraksi dengan pasar atau konsumen. Nah, tujuannya yaitu yang pertama membangun brand awareness, yang kedua mempengaruhi sikap dan persepsi konsumen, yang ketiga memberikan informasi tentang produk dan jasa, yang keempat membujuk konsumen agar membeli satu produk, yang kelima atau yang terakhir membangun loyalitas dan hubungan jangka panjang. Itulah itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai elemen dari komunikasi pemasaran ini. Nah, elemen komunikasi pemasaran merupakan suatu proses atau dasar dan di mana elemen ini akan juga berkaitan dengan elemen bauran komunikasi seperti iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, penjualan personal, serta media sosialnya. Nah, di mana semuanya bekerja sama untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk atau merek demi mencapai tujuan dari bisnis. Nah, elemen dari komunikasi pemasaran ini terdiri atas 6. Yang pertama yaitu sumber atau sender. Nah, di mana sumber ini merupakan perusahaan atau merek yang akan memulai komunikasi sebuah pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu pesan atau message, di mana pesan ini akan disampaikan oleh sumber atau sender tadi, yang berarti informasi yang akan disampaikan kepada tujuan pesan ini. Selanjutnya yaitu media atau channel, di mana media atau channel ini merupakan media penyampaian atau platform seperti media sosial, TV atau brosur, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penerima atau receiver, di mana ini merupakan target audiens atau konsumen yang akan dituju. Selanjutnya yaitu feedback atau umpan balik, di mana ini merupakan respon dari penerima dari komunikasi pemasaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu noise atau yang berarti yaitu gangguan yang menghambat terhadap pesan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Kak Dinda atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adrian. Kepada Adrian dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bauran komunikasi pemasaran.
Bauran komunikasi yaitu kombinasi berbagai alat dan metode yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi secara persuasif dengan pelanggan, menyampaikan nilai produk atau jasa, membangun hubungan, dan mendorong pembelian. Berikut komponen utamanya bauran komunikasi yaitu beriklanan, yaitu komunikasi tidak langsung dan berbayar melalui media massa seperti TV, radio, media sosial. Yang kedua, promosi penjualan, yaitu insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian seperti diskon, kupon, atau hadiah. Yang ketiga, hubungan masyarakat, yaitu membangun citra baik dan hubungan positif dengan publik, termasuk publisitas, acara, dan sponsorship. Yang keempat, penjualan personal, yaitu interaksi tatap muka antara tenaga penjualan dan calon pembeli untuk presentasi dan negosiasi. Yang kelima, pemasaran langsung, yaitu menjangkau konsumen langsung melalui email, SMS, katalog, atau telemarketing tanpa perantara. Yang keenam, pemasaran digital dan sosial media, yaitu melalui situs web, media sosial, dan platform digital lainnya untuk interaksi dua arah. Yang terakhir, event dan experience. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Yusuf, kepada Yusuf, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah menentukan target audience. Langkah pertama adalah tahu dulu siapa yang mau kita sasar. Biar pesanan yang disampaikan nggak salah orang dan lebih tepat guna. Yang kedua adalah menetapkan tujuan komunikasi. Setelah tahu targetnya siapa, kita tentui tujuan komunikasinya. Mau bikin orang tahu produk kita, mau kita tingkatin penjualan, atau cuma bangun awareness. Yang ketiga ada menyusun pesan yang menarik. Pesan harus dibuat semenarik mungkin, gampang dipahami, dan punya nilai yang bikin calon konsumen tertarik. Yang keempat ada memilih media sosial komunikasi yang tepat. Nggak semua media cocok untuk semua produk. Jadi kita pilih media yang paling efektif, misalnya Instagram, TikTok, website, atau media offline lainnya. Yang kelima ada menentukan anggaran. Supaya kampanye bisa jalan, perlu dihitung berapa banyak yang dibutuhi. Anggaran ini kita sesuaikan dengan strategi yang sudah disusun. Yang keenam ada melakukan evaluasi efektivitas kampanye. Terakhir, setelah kampanye dijalankan, kita cek lagi hasilnya, apakah efektif, sesuai target, atau perlu diperbaiki. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelasin oleh Kak Yurike. Kepada Kak Yurike, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu mengenai yaitu mengenai peran komunikasi pemasaran, yang mana komunikasi pemasaran ini memiliki beberapa peranan penting. Yang pertama yaitu untuk menginformasikan produk baru kepada konsumen. Kemudian yang kedua yaitu peran komunikasi pemasaran itu juga berperan sebagai media untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Kemudian melalui komunikasi pemasaran ini, konsumen mampu membedakan produk dari pesaing. Setelah itu, komunikasi pemasaran juga berperan penting untuk menumbuhkan brand preference kepada konsumen dan juga meningkatkan loyalitas produk dalam jangka yang panjang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Yurike atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kevin. Kepada Kevin, dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi pemasaran.
Yang pertama ada karakteristik audiens. Faktor ini mencakup usia, minat, lokasi, dan kebiasaan konsumen. Semakin perusahaan memahami audiens, semakin tepat pesan dan media promosi yang digunakan. Yang kedua ada jenis produk. Strategi komunikasi akan berbeda untuk barang dan jasa. Produk fisik biasanya menekan fitur dan kualitas, sedangkan jasa lebih fokus pada bukti layanan, kepercayaan, dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada tahap siklus hidup produk. Eh, Bentuk komunikasi berubah sesuai fase produk. Yang pertama ada introduction, perkenalan produk dan menarik perhatian. Yang kedua ada growth, memperkuat keunggulan dan meningkatkan permintaan. Yang ketiga ada maturity, menjaga loyalitas dan mempertahankan pasar. Yang keempat ada decline, promosi dikurangi atau diarahkan pada segmen tertentu. Faktor yang keempat ada anggaran perusahaan. Jumlah dana yang tersedia sangat mempengaruhi pilihan media, intensitas promosi, dan jangkauan komunikasi pemasaran. Yang kelima ada tren teknologi dan media. Perkembangan teknologi menentukan cara penyampaian pesan, misalnya melalui media sosial, iklan digital, atau platform e-commerce agar lebih efektif dan mengikuti perilaku konsumen modern. Yang keenam ada situasi persaingan. Jika persaingan tinggi, komunikasi pemasaran harus lebih agresif dan berbeda untuk menonjolkan keunggulan dibandingkan kompetitor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang kepada Gilang, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tantangan komunikasi pemasaran. Ada 5 itu tantangan, yaitu yang pertama perubahan perilaku konsumen yang cepat. Yaitu seperti konsumen sering berpindah platform, misalnya dari Instagram ke TikTok. Dan contohnya yaitu sebuah brand skincare harus terus menyesuaikan konten karena tren kecantikan, seperti Glass Skin, dan itu berubah dalam hitungan bulan. Yang kedua, persaingan semakin ketat, banyak produk memiliki fitur yang mirip sehingga sulit membedakan. Hampir semua brand menawarkan rasa mirip, sehingga komunikasi yang kuat, identitas visual, storytelling, dan konten viral menjadi kunci untuk menonjol. Yang ketiga, informasi berlebihan. Pesan brand mudah tenggelam karena volume informasi terlalu besar. Contoh, saat Harbolnas, seperti 12 seperti event seperti itu, konsumen dibanjiri promo berbagai brand sehingga sulit untuk mengingat satu pesan tertentu kecuali kampanye tersebut sangat kreatif atau unik. Yang keempat, penurunan attention span. Konten panjang jarang ditonton sampai selesai. Video iklan ini seperti 30 detik di YouTube sering dilewati setelah 5 detik. Sehingga brand harus menempatkan logo atau pesan penting di awal. Yang kelima, perkembangan teknologi baru, yaitu seperti munculnya AI, AR filters, dan format video pendek membuat standar konten semakin tinggi. Contoh, brand makanan memanfaatkan AR filter, coba rasa baru di Instagram untuk meningkatkan interaksi konsumen secara kreatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas studi kasus. Nah, di sini kami mengambil Marjan sebagai contoh. Seperti yang kita ketahui bahwa Marjan ini adalah brand sirup yang sudah sangat identik dengan bulan Ramadan dan Lebaran. Setiap tahun kita bisa melihat bagaimana penjualan Marjan ini selalu mencapai puncaknya di periode Ramadan hingga Lebaran. Karena itu, Marjan perlu terus menjaga tradisi sekaligus memperkuat ingatan konsumen bahwa Lebaran belum lengkap tanpa Marjan. Nah, dari sisi strategi komunikasi, Marjan selalu konsisten menayangkan iklan TV bertema keluarga setiap Ramadan dengan pendekatan storytelling yang menonjolkan tradisi dan nostalgia. Selain itu, Marjan juga menggunakan warna hijau dan merah, juga terus dipertahankan sebagai identitas visual yang kuat dan mudah dikenali. Lalu Marjan juga aktif di media sosial dengan menghadirkan konsep serta bekerja dengan berbagai influencer melalui kampanye seperti hashtag sehingga produknya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu hasilnya Marjan ini menjadi brand yang paling diingat saat Ramadan. Penjualannya meningkat
signifikan setiap tahun dan banyak kontennya yang viral di media sosial, menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan berhasil memperkuat posisi Marjan sebagai sirup khas Ramadan dan Lebaran. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dari materi kali ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran ini merupakan proses penting untuk menyampaikan nilai produk kepada konsumen serta efektif dengan memanfaatkan berbagai elemen dan bauran promosi penjualan, RP, pemasaran digital dan event. Perusahaan dapat mempertimbangkan karakteristik audiens, media yang digunakan, tren pasar, serta pesaing melalui pendekatan kreatif dan konsisten seperti pada studi kasus Marjan. Komunikasi pemasaran mampu memperkuat citra merek, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan pada presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.